Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2929, Mengejar dari Belakang. Sudah 8 tempa. Menakjubkan, menakjubkan. Qin Zitian benar-benar menunjukkan tanda-tanda mengejar. Kaisar Agung Isun memang memiliki mata seperti obor. Qin Zitian benar-benar meletus kali ini. Setelah jenis api dao ke-14 turun, Qin Zitian akhirnya menerobos ke ranah 8 tempa. Oleh karena itu, orang-orang tersulut sekali lagi. Sampai sekarang, sudah tidak ada lagi yang perlu diperhatikan di babak ini. Meskipun Zhou Yu dan He Chen masih berjuang keras, sudah tidak ada yang memperhatikan mereka. Kedua orang ini akan berhenti cepat atau lambat. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah persaingan antara Ye Yuan dan Qin Zitian. Kompetisi 6x7, 27 jenis api dao, telah berlalu sekarang. Qin Zitian menunjukkan tanda-tanda mengejar dengan cepat dari belakang. Sementara itu, Ye Yuan masih tidak memiliki aktivitas sampai sekarang. Qin Zitian saat ini tampaknya mengumpulkan momentum, menunggu untuk terbang ke langit dalam satu ikatan. Setelah kebangkitannya yang agung, dia memang tidak mengecewakan Kaisar Besar Isun, menunjukkan ketekunan dan potensi yang luar biasa. Orang harus tahu, setelah 14 jenis api dao, itu seperti segmen jalan pengendali jiwa, koefisien kesulitannya melonjak. Tungku pemurnian jiwa adalah warna glasir. Itu transparan. Semua orang bisa melihat bahwa di dalam sudah dipenuhi dengan api dao kekacauan multiwarna. Di bawah 14 jenis api dao, itu tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Di tungku pemurnian jiwa, tubuh jiwa terus-menerus menanggung penderitaan tanpa akhir. Bahkan kecerobohan sekecil apapun dan seseorang akan berubah menjadi abu. Bahkan jika itu Qin Zitian dan Ye Yuan, mereka juga tidak terkecuali. Rasa sakit seperti itu, lihat Zhou Yu dan He Chen dua orang, dan orang akan tahu. Tapi Qin Zitian menerobos berkali-kali. Antusiasme semua orang tersulut olehnya. Namun, semua orang mengerti bahwa mengikuti itu akan menjadi ujian terberat. Qin Zitian mengatakan sebelumnya, setelah 21 jenis kebakaran dao, pembangkit tenaga listrik dengan 10 tempat tidak dapat bertahan juga. Ini juga untuk mengatakan bahwa 14 jenis hingga 21 jenis sudah menjadi batas 2 orang. Siapapun yang menang atau kalah, mungkin ini saatnya untuk menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Ketika api dao ke-16 turun, He Chen tidak bisa bertahan dan harus mundur. Ketika itu tanggal 17, Zhou Yu juga tidak bisa bertahan lagi. Pada saat ini, tidak ada lagi yang tersisa di tungku pemurnian jiwa, kecuali 2 orang. Hanya ada Ye Yuan dan Qin Zitian yang tersisa. Di Ye Yuan di sana, selama ini sangat sunyi, tanpa aktivitas sama sekali. Sepertinya dia mencari keberadaan yang menyedihkan. Sementara Qin Zitian sisi ini adalah titik fokus semua orang. Di dalam tungku pemurnian jiwa, Qin Zitian berteriak dengan sedih. Tapi auranya semakin kuat dan kuat. Akhirnya, setelah api dao ke-20 turun, dia menerobos lagi. 9 tempa. Dengan ini, bahkan Kaisar Agung Isun juga tidak tenang lagi. Dia sangat optimis tentang Qin Zitian, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Zitian akan memberinya kejutan yang menyenangkan demi 1. 9 tempa. Sebelum memasuki penilaian pintu masuk aula, Kaisar Besar Isun bahkan tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Dia sudah lama berharap bahwa setelah mengalami 3 putaran penilaian, tidak ada masalah dalam Qin Zitian untuk menembus 7 tempa. Tapi sekarang, dia sudah memasuki 9 tempa. Terikat. Dengan ini, mereka kembali ke garis awal yang sama lagi. Dengan ini, dia benar-benar menyusul dari belakang. 10 tempa. Akankah 10 tempa legendaris muncul? Petik 2. Masih ada setengah dari api dao yang tersisa di belakang. Jika mereka benar-benar bisa bertahan, 10 tempa pasti akan muncul. Petik 2. Setelah putaran kedua, semua orang berpikir bahwa putaran ketiga akan menjadi membosankan. Siapa yang tahu bahwa Qin Zitian berusaha lebih keras setelah mengetahui penghinaan dan benar-benar menyusul secara ajaib. Mencapai 9 tempa, Qin Zitian diikat dengan Ye Yuan. Haha, kursi ini memang tidak salah menilai bocah ini. Sudah 9 tempa. Dalam pandangan kursi ini, dia pasti akan bisa masuk ke 10 tempa. Kaisar Besar Isun sudah menyerah pada kecanggungan seorang kaisar besar,
merasa senang dengan dirinya sendiri saat dia berkata sambil tertawa keras. Westdown dan Wood Release, dua kaisar besar, melihat Zhou Yu dan He Chen, dan mereka tidak bisa menahan nafas sedikit. Dalam kompetisi ini, mereka kalah sampai mereka dianiaya dengan parah. Siapa yang mengira bahwa Qin Zitian sebenarnya bisa begitu menantang surga, tiba-tiba terbangun di tengah kesulitan, melonjak ke langit dalam satu lompatan. 10 tempa legendaris. 9 tempa hingga 10 tempa adalah ambang batas yang sangat besar. Itu 100 kali lebih sulit daripada melangkah ke alam kaisar. Bagi seseorang yang berusia 10 tahun, melangkah ke alam kaisar hanyalah hal biasa. Selama mereka tidak jatuh, pencapaian masa depan terendah mereka juga akan menjadi kaisar agung tingkat asal. Jika mereka benar-benar melangkah ke 10 tempa, itu akan benar-benar melompati gerbang naga, melonjak ke surga dalam satu lompatan. Dibandingkan dengan Qin Zitian, yang seperti matahari tengah hari saat ini, Ye Yuan saat ini tampak jauh lebih redup. Sebenarnya, Ye Yuan sudah lama mencapai puncak 9 tempa. Dia hanya selangkah lagi dari 10 tempa. Namun ia menemui kendala. Sebenarnya, ini juga masuk akal. Apa yang Ye Yuan kembangkan adalah kanon suci ras jiwa yang kuat, kemunculan surgawi. Selanjutnya, dia menerobos terlalu lancar dan terlalu cepat dari tempa kedua menjadi 9 tempa. Oleh karena itu, kesulitan melangkah ke 10 tempa secara alami 100 kali, bahkan 1000 kali dibandingkan dengan yang lain. Satu kekacauan api dao demi satu turun, dan rasa sakit dan tekanan yang dialami Ye Yuan juga meningkat beberapa kali lipat. Rasa sakit api dao yang memurnikan jiwa membuatnya kewalahan sampai-sampai dia berharap dia mati. Ketika jenis api dao ke-21 turun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan teredam. Mencapai batasnya, seperti yang dikatakan Kaisar Besar Isun, keuntungan yang dia miliki sebelumnya sama sekali tidak ada. Setelah itu adalah pertandingan antara ketekunan dan potensi. Tentu saja, rasa sakit yang dialami Qin Zitian tidak lebih buruk dari Ye Yuan. Meskipun ia menerobos ke 9 tempa, di bawah superimposisi 21 jenis kekacauan api dao, 9 tempat tidak memiliki terlalu banyak keuntungan. Oleh karena itu, kedua orang itu jatuh ke dalam keadaan bahaya yang ekstrim. ARGHH. Di dalam tungku pemurnian jiwa, Qin Zitian masih melolong kesakitan, tampak sangat mengesankan. Mengapa saya merasa bahwa Qin Zitian pasti akan menang kali ini? Aku juga merasa begitu. Ye Yuan jelas sudah kehabisan potensinya dan tidak bisa melangkah ke ranah 10 tempa lagi. Meskipun Qin Zitian sengsara, dia penuh energi. Lebih jauh lagi, dengan mengerahkan ketekunan yang begitu kuat sekarang, kemungkinan besar dia akan menembus belenggu ini. Pada saat ini, situasi dua orang Ye Yuan dan Qin Zitian sudah benar-benar berubah. Pembalikan besar Qin Zitian sudah sepenuhnya menekan Ye Yuan. 4 kali 7 api, aktifkan. Satu demi satu api dao turun satu demi satu. Di dalam tungku pemurnian jiwa, warnanya menjadi lebih cerah. Warna-warna ini tampak hebat tetapi sangat berbahaya. Qin Zitian awalnya masih melolong sedih tanpa henti. Tapi segera, dia tidak bisa melolong lagi. Raungannya juga berangsur-angsur melemah. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan api dao di dalam tungku pemurnian jiwa sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun, Qin Zitian masih mengandalkan ketekunan yang mengejutkan dan berhasil melewati 4 kali 7 api. Ini sudah memecahkan rekor Ninglan Nirvana Soul Hall. Setelah itu adalah 5 kali 7 kebakaran. Setelah 5 kali 7 kebakaran dimulai, Qin Zitian dan Ye Yuan mengeluarkan erangan teredam pada saat yang bersamaan. Tubuh jiwa kedua orang itu benar-benar mulai menghilang. 9 tubuh jiwa tempa mereka sebenarnya mulai disempurnakan. Semua orang menahan napas, menyaksikan tubuh jiwa kedua orang ini menjadi lemah sedikit demi sedikit. Api Nihility Dao Fire datang. Bisakah mereka berdua melewatinya? Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Nihility Dao Fire ini adalah api dao terakhir dari 5 kali 7 api dao, jenis api dao ke-35. Arg, istirahat untuk saya. Istirahat untuk saya. Aku, Qin Zitian, sama sekali tidak akan mati di sini. Qin Zitian yang awalnya lemah hingga ekstrim tiba-tiba mulai mengaum dengan gila. Setelah itu, gelombang yang kuat hingga ekstrim keluar dari tungku pemurnian jiwa. 10 tempa. Qin Zitian menerobos ke 10 tempa. Menentang surga. Kali ini,
Orang yang berteriak kaget adalah Kaisar Agung Issun. Bab 2930, menerobos belenggu, belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulang. Qin Zitian menerobos ke 10 tempa membuat seluruh aula jiwa nirvana mendidih dengan kegembiraan. Ini adalah saat yang mulia. 9 tempa menjadi 10 tempa, hanya 1 tempa, tetapi perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. 10 tempa hampir mewakili keabadian. Di peringkat yang sama, tidak peduli seberapa hebat metode Anda tidak bisa membunuh 10 penghuni jiwa tempa juga. Bahkan ketika menghadapi Kaisar Realem, 10 tempa memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri juga. Selanjutnya, setelah kemacetan 10 tempa dibuka, tidak akan ada kemacetan mulai sekarang. Ini juga untuk mengatakan bahwa setelah menerobos ke Kaisar Realem, meskipun tubuh jiwa tidak dapat mencapai 10 tempa, seseorang dapat berkultivasi sampai 10 tempa. Terlepas dari ini, ketika 10 tempa maju, tubuh jiwa akan mengalami peningkatan besar. Yang paling buruk juga akan dimulai dengan 6 tempa. Dengan cara ini, itu menghemat waktu kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Secara keseluruhan, manfaatnya terlalu banyak untuk dihitung. 10 tempa. Ini benar-benar 10 tempa. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar menyaksikan kelahiran 10 tempa dengan mata kepala sendiri. Benar saja, ujung tajam Ye Yuan sebelumnya, itu semua berfungsi sebagai foil untuk seorang jenius baru. Dia akhirnya hanya batu loncatan. Setelah hari ini, Qin Zitian, nama ini, akan mengguncang seluruh ras jiwa. Kompetisi Ye Yuan dan Qin Zitian sudah menyebar dari mulut ke mulut. Mereka yang menganggur di aula jiwa nirvana praktis semua datang untuk menonton pertempuran. 10 tempa, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Ninglan Nirvana Soul Hall. Sekarang, 10 pembangkit tenaga listrik tempa benar-benar lahir. Ninglan Nirvana Soul Hall benar-benar dinyalakan dari atas ke bawah. Qin Zitian, nama ini, bergema di seluruh Ninglan Nirvana Soul Hall. Beberapa kaisar besar juga sangat gelisah. 9 tempa, mereka masih bisa menjaga ketenangan. Tapi 10 tempa, signifikansinya benar-benar berbeda. 10 tempa, jika dia tidak jatuh, dia memiliki harapan yang sangat tinggi untuk melangkah ke alam hegemon di masa depan. Setelah Qin Zitian menjadi hegemon, maka Ninglan Nirvana Soul Hall juga akan mencapai Dao dan naik ke surga. Sementara itu, Zhou Yu dan He Chen, 2 orang, merasa sangat malu atas ketidaklayakan mereka. Sebelum ini, mereka disebut Scarlet Drill Three Sons bersama dengan Qin Zitian. Tapi sekarang, Qin Zitian melonjak ke surga dalam satu lompatan. Mereka hanya bisa menghilang ke kerumunan. Meskipun penampilan mereka juga cukup bagus, di depan Qin Zitian, mereka suram dan redup. Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan, "Kalian, lihat. Ye Yuan tidak bisa lagi." Semua orang terkejut, melihat ke arah tungku pemurnian jiwa Ye Yuan. Mereka menemukan bahwa tubuh jiwa Ye Yuan benar-benar mulai menghilang sedikit demi sedikit. Tubuh jiwa runtuh dan menghilang, ini adalah awal dari kehancuran. Namun, sudah tidak ada orang yang terlalu peduli. Tidak ada yang akan peduli dengan pecundang. Pemenangnya adalah orang yang menulis sejarah. Ye Yuan akhirnya hanya batu loncatan. Dia saat ini sudah tidak berguna. Ya, jika bukan karena dia, tidak mungkin bagi Qin Zitian untuk melambung ke surga dalam satu ikatan juga. Dialah yang membiarkan Qin Zitian mengalami kebangkitan besar di saat-saat terakhir. Petik 2. Kesombongannya terlalu tinggi. Itu sebabnya dia akan bertaruh dengan Qin Zitian pada 42 jenis api Dao ini. Pada akhirnya, dia mempermainkan dirinya sendiri sampai mati. Jika mereka hanya bertaruh 35 jenis, dia masih memiliki harapan untuk bertahan. Sekarang, semuanya telah menguap. Sayang sekali, jenius yang menantang surga. Melihat adegan ini, banyak suara mengejek datang dari kerumunan, merasa bahwa Ye Yuan merayu kematian sendiri. Tentu saja, ada orang yang meratapi Ye Yuan juga. Tapi ada lebih banyak yang hanya mengejeknya. Tidak ada yang akan bersimpati dengan pecundang. Hahaha, Ye Yuan, terima kasih. Tanpamu, mustahil bagiku untuk menerobos ke alam 10 tempa. Kaulah yang membuatku menjadi Qin Zitian. Di tungku pemurnian jiwa, Qin Zitian sudah benar-benar menyelesaikan transformasi.
Dia yang awalnya lemah menjadi sangat kuat lagi. Di tungku pemurnian jiwa, tubuh jiwanya tampak sangat jernih. Bahkan jika ada 35 jenis penutup api Dao, itu tidak bisa menyembunyikan cahayanya juga. 10 tubuh jiwa tempa sudah cukup untuk secara paksa melakukan konfrontasi frontal dengan ras manusia dan kekuatan utama tubuh berdaging klan roh sejati. Tapi segera, Qin Zitian tidak bisa tertawa lagi. 10 tubuh jiwa tempa sangat kuat, hampir abadi dan tidak dapat binasa. Tapi, pada akhirnya, itu hampir saja. Hegemoni akan mati, apalagi hanya surga penguasa sejati. Setiap kekacauan api Dao di tungku pemurnian jiwa memiliki kekuatan yang sangat hebat. Selanjutnya, atributnya berbeda. Sekarang, 35 jenis api Dao telah terbentuk di dalamnya. Kekuatannya bisa dibayangkan. Ketika api Dao ke-36 turun, Qin Zitian berteriak sedih, tubuh jiwanya segera menderita luka berat. Pada awalnya, dia masih memiliki kekuatan untuk berteriak. Tapi, saat jumlah api Dao meningkat lagi, dia kehilangan napas dengan sangat cepat. Selanjutnya, segera, tubuh jiwa Qin Zitian juga mulai runtuh dan menghilang. Semua orang hampir mati lemas. Mungkinkah Qin Zitian, yang menciptakan legenda yang menantang surga, benar-benar akan mati di sini? Melihat ke arah Ye Yuan di sana, disipasi tubuh jiwa menjadi semakin serius. Tubuh jiwanya telah menjadi kabur, dikelilingi oleh lusinan api Dao, hampir tidak dapat melihat dengan jelas lagi. Ini semua Ye Yuan sialan ini. Dia sendiri tidak berguna dan sebenarnya masih harus menyeret Qin Zitian ke dalam air. Mungkinkah Qin Zitian, yang baru saja menciptakan keajaiban, akan mati di sini? Kalian, lihat, ekspresi Kaisar Agung Isun sudah sangat jelek. Kemungkinan besar, dia ingin menarik Ye Yuan keluar sekarang dan membunuhnya lagi, kan? Memang, ekspresi Kaisar Agung Isun sangat jelek. Dia tahu bahwa Qin Zitian telah mencapai ambang hidup dan mati. Masih ada 2 api Dao yang tersisa, tetapi ketika api Dao ke-42 turun, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Bisakah Qin Zitian di bawah kondisi saat ini bertahan? Kaisar Besar Isun sangat membenci Ye Yuan. Jika hanya disepakati 35 jenis, Qin Zitian akan menjadi seperti matahari siang sekarang, tanpa bahaya sedikitpun. Tapi 42 terlalu banyak. Ledakan. Ketika api Dao ke-42 turun, Qin Zitian mengerang teredam, tubuh jiwanya hampir sepenuhnya runtuh. Tapi dia masih bertahan dengan tekad yang luar biasa. Semua orang menahan napas lagi, menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Tetap bertahan. Tunggu. Kaisar Agung Isun menggertakkan giginya saat dia berkata. Di tungku pemurnian jiwa, tubuh jiwa Qin Zitian berkerut mengerikan, kedua matanya berwarna merah darah. Pada saat ini, dia sudah berjuang secara ekstrim. Hidup dan mati, itu tergantung pada seutas benang. Ye Yuan, aku tidak akan binasa bersamamu. Aku, Qin Zitian, ditakdirkan untuk melangkah ke alam hegemon. ARGG hahaha. Qin Zitian tampak gila, dengan hiruk-pikuk memeras semua potensi di tubuhnya. Waktu perlahan mengalir, 15 menit, 2 jam, 3 jam. 4 jam. Astaga, garis cahaya biru tiba-tiba terbang keluar. Tubuh jiwa Qin Zitian yang hampir runtuh benar-benar terbang keluar dari tungku pemurnian jiwa pada saat ini. Kunci telah dihapus. Qin Zitian berhasil melewati 42 jenis kekacauan api Dao. 2 sinar cahaya yang cemerlang keluar dari kedua mata Kaisar Agung Isun. Kekuatan jiwa yang kuat langsung membungkus Qin Zitian. Tubuh jiwa Qin Zitian bisa terlihat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, aku, Qin Zitian, berhasil melewati 42 jenis api Dao. 42. Tidak mengatakan bahwa itu tidak dapat diulang, tetapi itu harus belum pernah terjadi sebelumnya, bukan? Ye Yuan, kamu tidak mengharapkannya, kan? Pertempuran ini, akhirnya aku, Qin Zitian, yang menang. Selanjutnya, saya, Qin Zitian, melayang ke langit dalam satu lompatan, membumbung tinggi di surga. Dan kamu, hanyalah batu loncatanku, Qin Zitian. Merasakan kegembiraan setelah selamat dari bencana, Qin Zitian tertawa panjang. Semuanya diselesaikan. Huhu, tidak buruk. Sangat bagus. Zitian, guru bangga padamu. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan langkahmu lagi. Kaisar Besar Isun memandang Qin Zitian dan berkata dengan lega. Bab 2931, merokok.
Selamat, Saudara Qin. Mulai sekarang, langit akan sangat luas dengan prospek yang cemerlang, lautan yang luas bagi ikan untuk melompat. Ekspresi Zhou Yu agak tidak wajar saat dia berkata. Hanya beberapa hari yang lalu, dia dan Qin Sitian masih hampir setara. Tapi, beberapa hari kemudian, keduanya sudah menjadi pembeda antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Ekspresi He Chen juga canggung, melangkah maju untuk memberi selamat. Siapa yang tahu bahwa ekspresi Qin Sitian menjadi gelap, gelombang kekuatan jiwa yang kuat meledak dengan ledakan keras. Zhou Yu dan He Chen, dua orang, mengerang teredam dan segera diledakkan terbang. Hal-hal seperti anjing. Menurut kalian, siapa yang pantas untuk menyebutku sebagai saudaramu? Qin Sitian segera jatuh. Ditampar di depan umum, tubuh jiwa mereka sudah mengalami luka berat. Zhou Yu dua orang merasa malu dan kesal, tetapi mereka tidak berani menyala juga. Mereka hanya bisa merangkak berdiri lagi dan berkata sambil membungkuk, selamat, Kaisar Muda. 10 tempa memiliki status yang sangat tinggi dalam perlombaan jiwa. Itu setara dengan Kaisar Agung sebagai cadangan. Oleh karena itu, mereka dengan hormat disebut Kaisar Muda. Qin Sitian bermuka masam. Di matanya, hanya orang-orang dengan kekuatan yang mirip dengannya yang pantas untuk memanggilnya sebagai saudara mereka. Sebelumnya, kedua orang ini memiliki kekuatan yang sama dengannya. Dia secara alami tidak berpikir sebaliknya. Tapi sekarang, saudara Qin ini terdengar seperti sarkasme baginya. Namun, bahkan jika Qin Sitian sombong sejauh ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun juga. Hanya saja beberapa orang yang semula ingin maju memberi selamat tidak berani maju lagi. Bagaimanapun, kekuatan dan statusnya saat ini sudah sangat berbeda. Tak lama, Qin Sitian pasti akan memasuki inti dari ras jiwa dan pergi lebih jauh dari mereka. Ini adalah sosok surgawi. Ekspresi Great Emperor Westdawn juga agak tidak wajar. Batuk kering 2 kali, dia berkata, Martial Nephew tidak perlu marah. Saat ini Anda sudah menjadi seseorang di atas awan. Mengapa ada kebutuhan untuk membungkuk ke level mereka? Petik 2. Woodrillis juga sedikit canggung saat dia berkata, benar. Terhadap dua anak yang tidak tahu apa-apa, Martial Nephew tidak perlu seperti ini. 10 pembangkit tenaga listrik tempa memang kehormatan Ninglan Nirvana Soul Hall. Tetapi, bahkan jika itu adalah kaisar besar, mereka juga tidak berani menyinggungnya dengan mudah. Qin Sitian memberi Zhou Yu mereka semua tamparan masing-masing. Bagaimana tidak menamparkan wajah mereka berdua? Tapi mereka juga tidak punya pilihan. Mulai sekarang, Ninglan Nirvana Soul Hall masih membutuhkan Qin Sitian untuk membantu. Qin Sitian yang sekarang benar-benar melonjak ke surga dalam satu lompatan. Qin Sitian mendengus dingin dan berkata, jika bukan karena melihat wajah dua paman bela diri, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Tiba-tiba, dia sepertinya teringat sesuatu. Melihat ke arah tungku pemurnian jiwa Ye Yuan, dia tidak bisa menahan senyum. Dia pikir dia bisa menggunakan 42 jenis api dao untuk menjebakku sampai mati. Tapi dia tidak berharap itu akan membantuku mencapai tujuanku, kan? Pada akhirnya, dia sendiri mati di dalam. Sebenarnya, 35 jenis api dao, bahkan jika dia tidak dapat menembus hingga 10 tempa, tidak ada masalah untuk keluar. Petik 2. Kaisar Agung Isun mengangguk sedikit, dan sangat merasakan hal itu juga saat dia berkata, meskipun dia jauh lebih buruk jika dibandingkan denganmu, dia juga dianggap jenius. Ini hanya rasa malu. Dia kalah dengan dirinya sendiri. Qin Sitian tertawa terbahak-bahak dan berkata, seseorang yang sudah mati, pedulikan dia untuk apa? Mulai sekarang, ini adalah eraku, Qin Sitian. Qin Sitian saat ini penuh dengan semangat tinggi. Siapa lagi selain aku yang bisa melakukannya? Peserta ujian itu tidak lagi memiliki kualifikasi untuk maju dan memberi selamat. Pembangkit tenaga Kaisar Realem Nirvana Soul Hall maju untuk memberikan ucapan selamat satu demi satu. Qin Sitian menjadi inti semua orang. Bahkan Kaisar Besar Isun juga lebih buruk dibandingkan dengan dia. Kaisar Agung Isun tidak keberatan. Qin Sitian adalah muridnya. Dia tidak bisa lari. Namun, tatapannya menyapu ke arah tungku pemurnian jiwa, dan alisnya tidak bisa menahan sedikit pun. Ini karena dia melihat jenis api dao ke-34 turun. Aneh, secara logika, Ye Yuan sudah mati. Bukankah api dao Soul Refining Furnace harus dipadamkan? Mengapa api dao masih meningkat? Petik 2.
Di samping, ketika Westdawn dan yang lainnya mendengar kata-kata Kaisar Agung Isun, mereka sangat terkejut, melihat satu demi satu. Di dalam tungku pemurnian jiwa, tubuh jiwa Ye Yuan sudah benar-benar menghilang. Karena itu, semua orang mengira dia sudah mati. Tapi jenis api Dao ke-34 telah benar-benar turun. Mungkinkah dia belum mati? Bagaimana mungkin? Tubuh jiwanya sudah benar-benar hilang. Dia jelas sudah benar-benar mati. Tapi bagaimana Anda menjelaskan mengapa api Dao di tungku pemurnian jiwa belum padam? Tidak akan ada masalah dengan tungku pemurnian jiwa, kan? Sebuah fenomena yang tidak bisa mereka jelaskan muncul. Bahkan beberapa kaisar besar juga sangat bingung. Saudara Isun, apakah ada yang salah dengan tungku pemurnian jiwa? Mengapa Anda tidak mengucapkan mantra untuk mengganggu tungku pemurnian jiwa? Biarkan api Dao padam, kata Kaisar Besar Westdawn. Sebagai ketua aula, dia secara alami memiliki wewenang untuk mengontrol proyeksi tungku pemurnian jiwa ini. Ketika Isun mendengar itu, dia menganggukkan kepalanya dan menembakkan segel jiwa satu demi satu. Namun, pada saat berikutnya, tungku pemurnian jiwa Ye Yuan tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Kaisar Agung Isun mengerang teredam, seluruh tubuhnya jatuh beberapa langkah ke belakang berturut-turut. Tubuh jiwanya menjadi jauh lebih ilusi juga. Jelas, dia menderita luka yang cukup parah. Ekspresi orang lain berubah satu demi satu. Ada apa, Saudara Isun? Tanya Fajar Barat. Kaisar Agung Isun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tungku pemurnian jiwa telah terlepas dari kendaliku. Itu memberi saya reaksi barusan. Petik 2. Pupil Westdawn mengerut, dan dia berkata dengan heran, bagaimana ini mungkin? Anda adalah Master Aula. Anda memiliki wewenang untuk mengendalikan tungku pemurnian jiwa. Petik 2. Kaisar Agung Isun tersenyum pahit dan berkata, sekarang, itu bukan lagi yang bisa saya kendalikan. Itu hanya bisa bergantung pada kapan tungku pemurnian jiwa berhenti dengan sendirinya. Tapi saya harap tidak ada hal buruk yang terjadi. Semua orang mulai panik. Sekarang, sesuatu yang bahkan ketua aula tidak bisa kendalikan telah muncul. Ekspresi Qin Sitian agak jelek. Ye Yuan ini benar-benar tidak meninggalkan kedamaian bahkan setelah dia meninggal. Aku pembangkit tenaga listrik 10 tempa sekarang. Menjadi Tuan Kaisar Muda adalah benar ketika seseorang seperti matahari siang. Bukankah seharusnya aku menikmati kekaguman semua orang? Tapi semua ini dihancurkan oleh Ye Yuan. Gemuruh. Tiba-tiba, tungku pemurnian jiwa mulai bergetar hebat, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Wajah semua orang berubah lagi, menatap tungku pemurnian jiwa dengan tatapan waspada. Hal-hal yang tidak diketahui selalu membuat orang takut. Segera, 4 jam berlalu, jenis api Dao ke-44 turun. Oleh karena itu, getaran tungku pemurnian jiwa menjadi lebih intens. Tungku pemurnian jiwa saat ini seperti mesin yang tidak akan pernah berhenti. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jenis ke-45, jenis ke-46, jenis ke-47, jenis ke-48, jenis ke-49. Dalam sekejap, itu adalah hari lain. Ketika api Dao terakhir turun, seluruh tungku pemurnian jiwa tampak mendidih. Penutup di atas tungku sebenarnya akan didorong. Semua orang saling bertukar pandang, merasa seperti tungku pemurnian jiwa akan meledak. Ini, apa yang terjadi di sini? Ye Yuan ini juga tangguh, sudah mati dan dia masih bisa menyebabkan masalah baru. Orang ini tidak akan memicu mekanisme rahasia untuk meledakkan Nirvana Soul Hall ini, kan? Saya merasa bahwa dengan kekuatan ini, setelah meledak, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Cepat lihat, tungku pemurnian jiwa mengeluarkan asap. Embusan udara panas sebenarnya muncul dari tungku pemurnian jiwa. Mungkinkah Ye Yuan disempurnakan menjadi asap? Pada saat ini, sejumlah besar awan dan kabut muncul dari tungku pemurnian jiwa, terlihat sangat seperti air yang mendidih. Seluruh tubuh Kaisar Agung Isun bergetar, matanya menunjukkan ekspresi keheranan saat dia berteriak ketakutan, itu tidak akan. Selamat, Saudara Qin. Mulai sekarang, langit akan sangat luas dengan prospek yang cemerlang, lautan yang luas bagi ikan untuk melompat. Ekspresi Zhou Yu agak tidak wajar saat dia berkata. Hanya beberapa hari yang lalu, dia dan Qin Sitian masih hampir setara. Tapi, beberapa hari kemudian, keduanya sudah menjadi pembeda antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Ekspresi He Chen juga canggung,
melangkah maju untuk memberi selamat. Siapa yang tahu bahwa ekspresi Qin Zitian menjadi gelap, gelombang kekuatan jiwa yang kuat meledak dengan ledakan keras. Zhou Yu dan He Chen, dua orang, mengerang teredam dan segera diledakkan terbang. Hal-hal seperti anjing. Menurut kalian, siapa yang pantas untuk menyebutku sebagai saudaramu? Qin Zitian segera jatuh. Ditampar di depan umum, tubuh jiwa mereka sudah mengalami luka berat. Zhou Yu dua orang merasa malu dan kesal, tetapi mereka tidak berani menyala juga. Mereka hanya bisa merangkak berdiri lagi dan berkata sambil membungkuk, selamat, Kaisar Muda. 10 tempa memiliki status yang sangat tinggi dalam perlombaan jiwa. Itu setara dengan Kaisar Agung sebagai cadangan. Oleh karena itu, mereka dengan hormat disebut Kaisar Muda. Qin Zitian bermuka masam. Di matanya, hanya orang-orang dengan kekuatan yang mirip dengannya yang pantas untuk memanggilnya sebagai saudara mereka. Sebelumnya, kedua orang ini memiliki kekuatan yang sama dengannya. Dia secara alami tidak berpikir sebaliknya. Tapi sekarang, saudara Qin ini terdengar seperti sarkasme baginya. Namun, bahkan jika Qin Zitian sombong sejauh ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun juga. Hanya saja beberapa orang yang semula ingin maju memberi selamat tidak berani maju lagi. Bagaimanapun, kekuatan dan statusnya saat ini sudah sangat berbeda. Tak lama, Qin Zitian pasti akan memasuki inti dari ras jiwa dan pergi lebih jauh dan lebih jauh dari mereka. Ini adalah sosok surgawi. Ekspresi Great Emperor Westdawn juga agak tidak wajar. Batuk kering 2 kali, dia berkata, Martial Nephew tidak perlu marah. Saat ini Anda sudah menjadi seseorang di atas awan. Mengapa ada kebutuhan untuk membungkuk ke level mereka? Petik 2. Woodrillis juga sedikit canggung saat dia berkata, benar. Terhadap 2 anak yang tidak tahu apa-apa, Martial Nephew tidak perlu seperti ini. 10 pembangkit tenaga listrik tempa memang kehormatan Ninglan Nirvana Soul Hall. Tetapi, bahkan jika itu adalah kaisar besar, mereka juga tidak berani menyinggungnya dengan mudah. Qin Zitian memberi Zhou Yu mereka semua tamparan masing-masing. Bagaimana tidak menamparkan wajah mereka berdua? Tapi mereka juga tidak punya pilihan. Mulai sekarang, Ninglan Nirvana Soul Hall masih membutuhkan Qin Zitian untuk membantu. Qin Zitian yang sekarang benar-benar melonjak ke surga dalam satu lompatan. Qin Zitian mendengus dingin dan berkata, jika bukan karena melihat wajah 2 paman bela diri, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Tiba-tiba, dia sepertinya teringat sesuatu. Melihat ke arah tungku pemurnian jiwa Ye Yuan, dia tidak bisa menahan senyum. Dia pikir dia bisa menggunakan 42 jenis api dao untuk menjebakku sampai mati. Tapi dia tidak berharap itu akan membantuku mencapai tujuanku, kan? Pada akhirnya, dia sendiri mati di dalam. Sebenarnya, 35 jenis api dao, bahkan jika dia tidak dapat menembus hingga 10 tempa, tidak ada masalah untuk keluar. Petik 2. Kaisar Agung Isun mengangguk sedikit, dan sangat merasakan hal itu juga saat dia berkata, meskipun dia jauh lebih buruk jika dibandingkan denganmu, dia juga dianggap jenius. Ini hanya rasa malu. Dia kalah dengan dirinya sendiri. Qin Zitian tertawa terbahak-bahak dan berkata, seseorang yang sudah mati, pedulikan dia untuk apa? Mulai sekarang, ini adalah eraku, Qin Zitian. Qin Zitian saat ini penuh dengan semangat tinggi. Siapa lagi selain aku yang bisa melakukannya? Peserta ujian itu tidak lagi memiliki kualifikasi untuk maju dan memberi selamat. Pembangkit tenaga Kaisar Realem Nirvana Soul Hall maju untuk memberikan ucapan selamat satu demi satu. Qin Zitian menjadi inti semua orang. Bahkan Kaisar Besar Isun juga lebih buruk dibandingkan dengan dia. Kaisar Agung Isun tidak keberatan. Qin Zitian adalah muridnya. Dia tidak bisa lari. Namun, tatapannya menyapu ke arah tungku pemurnian jiwa, dan alisnya tidak bisa menahan sedikit pun. Ini karena dia melihat jenis api dao ke-34 turun. Aneh, secara logika, Ye Yuan sudah mati. Bukankah api dao Soul Refining Furnace harus dipadamkan? Mengapa api dao masih meningkat? Petik 2. Di samping, ketika Westdawn dan yang lainnya mendengar kata-kata Kaisar Agung Isun, mereka sangat terkejut, melihat satu demi satu. Di dalam tungku pemurnian jiwa, tubuh jiwa Ye Yuan sudah benar-benar menghilang. Karena itu, semua orang mengira dia sudah mati. Tapi jenis api dao ke-34 telah benar-benar turun. Mungkinkah dia belum mati? Bagaimana mungkin? Tubuh jiwanya sudah benar-benar hilang.
Dia jelas sudah benar-benar mati. Tapi bagaimana Anda menjelaskan mengapa api Dao di tungku pemurnian jiwa belum padam? Tidak akan ada masalah dengan tungku pemurnian jiwa, kan? Sebuah fenomena yang tidak bisa mereka jelaskan muncul. Bahkan beberapa kaisar besar juga sangat bingung. Saudara Isun, apakah ada yang salah dengan tungku pemurnian jiwa? Mengapa Anda tidak mengucapkan mantra untuk mengganggu tungku pemurnian jiwa? Biarkan api Dao padam, kata Kaisar Besar Westdawn. Sebagai ketua aula, dia secara alami memiliki wewenang untuk mengontrol proyeksi tungku pemurnian jiwa ini. Ketika Isun mendengar itu, dia menganggukkan kepalanya dan menembakkan segel jiwa satu demi satu. Namun, pada saat berikutnya, tungku pemurnian jiwa Ye Yuan tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Kaisar Agung Isun mengerang teredam, seluruh tubuhnya jatuh beberapa langkah ke belakang berturut-turut. Tubuh jiwanya menjadi jauh lebih ilusi juga. Jelas, dia menderita luka yang cukup parah. Ekspresi orang lain berubah satu demi satu. Ada apa, Saudara Isun? Tanya Fajar Barat. Kaisar Agung Isun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tungku pemurnian jiwa telah terlepas dari kendaliku. Itu memberi saya reaksi barusan. Petik 2. Pupil Westdawn mengerut, dan dia berkata dengan heran, bagaimana ini mungkin? Anda adalah Master Aula. Anda memiliki wewenang untuk mengendalikan tungku pemurnian jiwa. Petik 2. Kaisar Agung Isun tersenyum pahit dan berkata, sekarang, itu bukan lagi yang bisa saya kendalikan. Itu hanya bisa bergantung pada kapan tungku pemurnian jiwa berhenti dengan sendirinya. Tapi saya harap tidak ada hal buruk yang terjadi. Semua orang mulai panik. Sekarang, sesuatu yang bahkan ketua aula tidak bisa kendalikan telah muncul. Ekspresi Qin Sitian agak jelek. Ye Yuan ini benar-benar tidak meninggalkan kedamaian bahkan setelah dia meninggal. Aku pembangkit tenaga listrik 10 tempa sekarang. Menjadi Tuan Kaisar muda adalah benar ketika seseorang seperti matahari siang. Bukankah seharusnya aku menikmati kekaguman semua orang? Tapi semua ini dihancurkan oleh Ye Yuan. Gemuruh. Tiba-tiba, tungku pemurnian jiwa mulai bergetar hebat, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Wajah semua orang berubah lagi, menatap tungku pemurnian jiwa dengan tatapan waspada. Hal-hal yang tidak diketahui selalu membuat orang takut. Segera, 4 jam berlalu, jenis api Dao ke-44 turun. Oleh karena itu, getaran tungku pemurnian jiwa menjadi lebih intens. Tungku pemurnian jiwa saat ini seperti mesin yang tidak akan pernah berhenti. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jenis ke-45, jenis ke-46, jenis ke-47, jenis ke-48, jenis ke-49. Dalam sekejap, itu adalah hari lain. Ketika api Dao terakhir turun, seluruh tungku pemurnian jiwa tampak mendidih. Penutup di atas tungku sebenarnya akan didorong. Semua orang saling bertukar pandang, merasa seperti tungku pemurnian jiwa akan meledak. Ini, apa yang terjadi di sini? Ye Yuan ini juga tangguh, sudah mati dan dia masih bisa menyebabkan masalah baru. Orang ini tidak akan memicu mekanisme rahasia untuk meledakkan Nirvana Soul Hall ini, kan? Saya merasa bahwa dengan kekuatan ini, setelah meledak, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Cepat lihat, tungku pemurnian jiwa mengeluarkan asap. Embusan udara panas sebenarnya muncul dari tungku pemurnian jiwa. Mungkinkah Ye Yuan disempurnakan menjadi asap? Pada saat ini, sejumlah besar awan dan kabut muncul dari tungku pemurnian jiwa, terlihat sangat seperti air yang mendidih. Seluruh tubuh Kaisar Agung Isun bergetar, matanya menunjukkan ekspresi keheranan saat dia berteriak ketakutan. Itu tidak akan. Bab 2932, Fisik Jiwa Terkuat. Banyak orang tidak mengerti mengapa Kaisar Besar Isun kehilangan ketenangan seperti ini. Bahkan ketika Qin Sitian menerobos ke 10 tempat sebelumnya, mereka juga tidak melihatnya begitu terkejut. Apa yang dilambangkan oleh rokok ini? Tapi Westdawn dan Woodrillis, dua Kaisar Agung, tampaknya telah menyadari sesuatu. Ekspresi mereka segera menjadi menarik. Kamu mengatakan bahwa itu adalah fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Ini tidak mungkin, kan? Kata Fajar Barat. Kaisar Agung Isun menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau tidak, bagaimana Anda menjelaskan mengapa api Dao masih turun? Tidak ada kesalahan. Itu pasti fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Tidak jauh dari sana, pupil mata Qin Sitian mengerut,
dan dia langsung meledak, berseru, "Apa? Mungkinkah guru berbicara tentang fisik jiwa kabut hegemon imperisable?" Isun mengangguk dan berkata, "Kalau tidak, apakah masih ada fisik jiwa kabut kedua yang menyelimuti?" Tunggu, bukankah yang kedua muncul sekarang? Dengan ini, semua orang terkejut, dan seluruh tempat menjadi gempar. Salah satu dari tiga hegemon besar, hegemon tidak dapat dihancurkan. Apa yang Ye Yuan bangunkan adalah fisik jiwa yang sama dengannya. Bukankah itu berarti bahwa Ye Yuan kemungkinan besar akan menguatkan daunnya sebagai yang tertinggi di masa depan? Meliputi fisik jiwa kabut. Itu juga disebut fisik jiwa abadi. Alasan mengapa hegemon imperisable mendapatkan namanya adalah karena fisik jiwanya terlalu kuat dan tidak bisa dibunuh sama sekali. Mungkinkah Ye Yuan sama dengannya? Ini tidak mungkin, kan? Bagaimana bisa tiba-tiba, kalau begitu, bukankah Qin Sitian akan menjadi lelucon? Petik 2. Tiga hegemon besar Soul Rache, hegemon imperisable, hegemon samsara, serta hegemon heavenly soul. Hegemon samsara dan hegemon heavenly soul keduanya adalah chaos hegemon yang dilahirkan oleh klan jiwa Qi. Sementara itu, hegemon imperisable adalah hegemon terkuat yang dilahirkan oleh klan jiwa nirvanik. Yang disebut hegemon terkuat ini bukanlah yang terkuat di dunia, tapi dia yang terkuat di seluruh surga. Kekuatan hegemon Cloudmount sangat hebat, tapi dia sama sekali tidak bisa masuk dalam tiga besar ras manusia. Tapi hegemon imperisable adalah salah satu dari tiga hegemon terkuat di seluruh Soul Rache. Sekarang, Ye Yuan membangunkan fisik jiwa yang sama dengannya. Kejutan semua orang bisa dibayangkan. Fisik jiwa semacam ini terlalu kuat. Tidak dapat dibunuh, tidak peduli bagaimana Anda mencoba membunuh orang itu, fisik jiwa semacam ini bisa dinilai aneh. Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, jika kamu tidak bisa membunuh lawan, bagaimana kamu akan bermain? Meskipun Enshrouding Mist Soul Fisik dan 10 Urut dipuji karena tidak dapat dibunuh, levelnya benar-benar berbeda. 10 tempa bisa dibunuh. Tapi sampai saat ini, dari hegemon di seluruh surga, belum ada yang bisa membunuh hegemon imperisable. Qin Sitian menatap lekat-lekat pada tungku pemurnian jiwa yang merokok itu, matanya penuh kengganan. Bagaimana ini mungkin? 10 tempa bukanlah bentuk akhir dari tubuh jiwa. Di atas 10 tempa, dengan pertemuan takdir karma, ras jiwa akan membangkitkan semua jenis fisik jiwa yang kuat yang memiliki atribut. Seperti hegemon Heaven Subduer dari 30.000 tahun yang lalu, dia membangunkan Tyrant Heaven Soul Fisik yang kuat, juga mencapai reputasinya yang tak tertandingi dan menakjubkan. Tapi, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak fisik jiwa yang dibangkitkan oleh ras jiwa. Tapi, tidak ada yang bisa melampaui fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Dan sejak hegemon imperisable, tidak ada yang bisa membangkitkan Enshrouding Mist Soul Fisik lagi. Fisik jiwa ini terlalu sulit untuk dibangunkan. Oleh karena itu, hingga saat ini, Enshrouding Mist Soul Fisik juga secara publik diakui sebagai Soul Fisik yang paling sulit untuk dibangunkan dalam Soul Rache. Bukan salah satu. Namun, hari ini, Ye Yuan benar-benar membangunkannya. Signifikansinya sangat luar biasa. Setelah syok, wajah Kaisar Agung Isun penuh dengan ekspresi gelisah. Jika seorang jenius yang membangunkan fisik jiwa kabut terselubung muncul di aula jiwa Ninglan Nirvana, ini benar-benar kemuliaan yang luar biasa. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai Dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Untuk apa hanya 10 tempa, jika dibandingkan dengan fisik jiwa kabut yang menyelimuti? Melihat ekspresi Kaisar Agung Isun, Qin Sitian merasa dia sangat bernasib sial. Dia secara alami mengerti apa yang dipikirkan Kaisar Besar Isun. Sebuah objek dinilai sebanding dengan kelangkaannya. Jika Ye Yuan benar-benar dari Enshrouding Mist Soul Fisik, itu akan menjadi kebanggaan Ninglan Nirvana Soul Hall. Adapun dia, tentang 10 tubuh jiwa tempanya, dia tidak lagi penting. Dia hanya bisa bergeser ke satu sisi. Tapi, yang penting sekarang adalah, apakah Ye Yuan benar-benar membangunkan fisik jiwa kabut yang menyelimuti? Tuan, fisik jiwa kabut yang menyelimuti adalah yang terkuat di dunia. Puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Dalam pandangan saya, bahkan jika Ye Yuan membangunkan fisik jiwa khusus, tidak mungkin itu menjadi fisik jiwa kabut yang menyelimuti juga. Kata Qin Sitian. Kaisar Agung Isun terkejut,
tetapi dia juga bereaksi dengan sangat cepat. Ya, bagaimana mungkin Enshrouding Mist Soul Fisik begitu mudah dibangunkan? 33 surga sudah ada karena dewa tahu berapa tahun. Tetapi selama bertahun-tahun, hanya satu fisik jiwa kabut yang menyelimuti yang muncul. Fisik jiwa lainnya, tidak peduli berapa lama intervalnya, semuanya muncul sekali sebelumnya. Hanya fisik jiwa kabut yang menyelubungi ini yang tidak. Adapun fisik jiwa klan jiwa Qi, yang lahir dari kekacauan. Itu benar-benar berbeda dari klan jiwa Nirvanik. Alis Kaisar Agung Isun berkerut, dan dia berkata, tapi wujudnya saat ini hampir identik dengan fisik jiwa kabut terselubung yang legendaris. Qin Sitian tersenyum dingin dan berkata, ras jiwa kita saat ini memiliki ribuan jiwa yang tercatat. Setelah bertahun-tahun, ada fisik jiwa khusus yang muncul tanpa henti juga. Mungkin, fisik jiwa yang dibangunkan Ye Yuan mirip dengan fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Atau, bahkan jika fisik jiwanya benar-benar memiliki atribut seperti Enshrouding Mist Soul Fisik, itu mungkin berbeda dunia dibandingkan dengan Enshrouding Mist Soul Fisik. Bagaimana hegemon imperisable bisa muncul dengan begitu mudah? Saat semua orang mendengar, ya, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, dewa tahu berapa banyak kekuatan jiwa ras hegemon realem telah lahir, dan sejumlah besar telah jatuh juga. Tetapi orang-orang yang berdiri kokoh dan gigih di puncak hegemoni adalah 3 hegemoni besar. Klan jiwa Nirvanik juga ingin melahirkan pembangkit tenaga listrik lain yang bisa menyaingi 3 hegemoni besar. Namun, mereka tidak melakukannya. Kata-kata Qin Sitian memercik di kepala mereka seperti baskom berisi air dingin. Kaisar Agung Isun mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Sitian benar. Namun, teruslah mencari dan kita akan mati. Di tengah diskusi, getaran tungku pemurnian jiwa menjadi semakin ganas. Kabut juga tumbuh semakin tebal. Akhirnya waktu 4 jam habis. Ledakan. Ledakan keras bisa terdengar. Tungku pemurnian jiwa meledak dengan ledakan keras, pecah berkeping-keping. Lusinan api dao tersebar di mana-mana. Kabut tebal memenuhi seluruh ruang. Ekspresi semua orang berubah dengan liar. Ekspresi 3 kaisar besar berubah menjadi niat, mengambil tindakan pada saat yang sama, memadamkan api dao ini. Kabut mulai perlahan berkumpul dan benar-benar berubah menjadi sosok Ye Yuan pada akhirnya. His. Semua orang menghirup udara dingin. Dia benar-benar tidak mati. Lebih jauh lagi, ini hampir identik dengan fisik jiwa kabut Enshrouding yang legendaris. Mungkinkah setelah hegemon imperisable, fisik jiwa kabut kedua benar-benar akan lahir? Awalnya, saya pikir Ye Yuan hanyalah batu loncatan. Baru sekarang aku tahu bahwa dia adalah pilar pencakar langit. Di aula jiwa nirvana, teriakan seru terdengar. Tidak ada yang mengira bahwa tes sederhana akan berkembang menjadi situasi yang eksplosif pada akhirnya. Pertama, Qin Sitian menerobos ke 10 tempa, dan kemudian Ye Yuan melahirkan fisik jiwa terkuat. Tatapan Ye Yuan mendarat di Qin Sitian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan terkejut, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar menerobos 42 jenis kekacauan yang dipijarkan Dao. Sepertinya bakatmu memang cukup bagus. Wajah semua orang menunjukkan penampilan yang sangat aneh, melihat ke arah Qin Sitian satu demi satu. Wajah yang terakhir sudah menjadi wajah kuda. Mengapa ini terdengar begitu sarkastik? Aku disebut bakat yang cukup bagus, lalu kamu dipanggil apa? Bab 2933, Uji. Ye Yuan, fisik jiwamu belum dikonfirmasi sebagai fisik jiwa kabut yang menyelimuti, dan kamu sudah tidak sabar ingin mempermalukanku. Berhati-hatilah agar kamu menamparkan wajahmu sendiri. Petik 2. Qin Sitian merasakan penghinaan yang kuat dan segera membalas. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar membangunkan fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Ye Yuan tercengang dan berkata, menyelimuti fisik jiwa kabut. Anda mengatakan bahwa fisik jiwa yang saya bangunkan adalah fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Petik 2. Qin Sitian tersenyum dingin dan berkata, belum dikonfirmasi. Hanya saja jika dilihat dari permukaannya, sangat mirip. Itu saja, The Enshrouding Mist Soul Fisik adalah fisik jiwa nomor 1. Bagaimana mungkin kamu bisa bangun? Ye Yuan tiba-tiba melihat cahaya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, oh, jadi begitu. Tidak heran reaksi Anda begitu besar. Ternyata kamu menjadi marah karena malu. Anda, Qin Sitian hampir memuntahkan seteguk darah tua. Jangan berkomentar jika Anda melihatnya.
Orang ini benar-benar menjijikkan. Di sampingnya, Zhou Yu dan He Chen merasa rasa frustrasi mereka tercurah, diam-diam puas hingga ekstrim. Pada titik ini, mereka tidak tahan lagi melihat wajah Qin Zitian. Sejak dia datang ke perlombaan jiwa, Ye Yuan secara alami telah mendengar Klutmon dan Mitian berbicara tentang fisik jiwa nomor satu klan jiwa nirvanik ini sebelumnya. Hanya saja dia sendiri juga tidak menyangka bahwa fisik jiwa yang dia bangun sekarang sebenarnya diduga sebagai fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Bukankah itu berarti jiwanya yang setengah terbagi ini memiliki harapan untuk mencapai level hegemon imperisable? Tidak peduli apakah yang Ye Yuan bangunkan adalah fisik jiwa kabut yang menyelimuti, itu juga jauh lebih kuat dari 10 tempa. Zitian, bagaimana kamu berbicara dengan Tuan Muda Hegemon? Kenapa kamu tidak meminta maaf? Tepat pada saat ini, Kaisar Besar Isun memberi Qin Zitian pukulan mematikan. Wajah Qin Zitian sangat malu. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menempatkannya di tempat sebenarnya adalah tuannya sendiri. Perubahan wajah ini benar-benar lebih cepat daripada membalik buku. Namun, dalam pandangan Kaisar Besar Isun, wajah muridnya jelas tidak penting. Yang penting adalah masa depan Ninglan Nirvana Soul Hall. Awalnya, bagi 3 Master Aula besar, tubuh jiwa 10 tempa benar-benar jenius yang membuat mereka sangat berharga. Tapi sekarang, dengan Ye Yuan, Qin Zitian tidak menjadi apa-apa. Kaisar muda, hegemon muda, perbedaan satu kata, tetapi perbedaannya mirip dengan langit dan bumi. Hegemon muda, itu adalah seorang jenius dengan harapan yang sangat tinggi untuk melangkah ke alam hegemon. Statusnya lebih dari 1 tingkat lebih kuat dari Kaisar muda. Zhou Yu dan He Chen, 2 orang yang sangat puas saat ini. Karma yang benar-benar instan. Hanya sehari yang lalu, Qin Zitian menyapu wajah mereka ke tanah dengan status Kaisar muda. Tapi sekarang, Ye Yuan membuat Qin Zitian tidak bisa mengangkat kepalanya dengan identitas hegemon muda. Selanjutnya, Qin Zitian memamerkan kehebatannya sendiri. Tapi sekarang, Kaisar Agung Isun, tuannya sendiri, yang secara pribadi menamparkan wajahnya. Ya, Qin Zitian menghina Tuan Muda Hegemon. Tolong maafkan kejahatanku. Qin Zitian menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Qin Zitian, sepertinya benar ketika kita memasuki penilaian pintu masuk aula, kamu terus-menerus menyinggungku. Mengapa? Ingin dengan santai menepisnya dengan sepatah kata. Petik 2. Mata Qin Zitian menjadi hitam, berharap menemukan lubang di tanah untuk digali. Sejak awal, dia telah berpose di depan Ye Yuan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Ye Yuan di babak pertama. Tapi siapa yang mengira bahwa Ye Yuan benar-benar membersihkan panggung dalam 5 napas. Awalnya berpikir bahwa di babak kedua, sudah sangat mengesankan bahwa dia berhasil mencapai segmen ke-7. Pada akhirnya, Ye Yuan membersihkan panggung lagi tanpa tergesa-gesa. Awalnya berpikir bahwa di babak ketiga, dia mencapai 10 tempa yang menantang surga. Dia akhirnya bisa postur, kan? Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar membangunkan fisik jiwa khusus. Lebih jauh lagi, itu bahkan diduga sebagai fisik jiwa nomor 1, fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Dari awal hingga akhir, dia hanya bercanda. Apa yang kamu inginkan? Ekspresi Qin Zitian berubah saat dia berkata. Tapi Ye Yuan melihat ke arah Kaisar Agung Isun dan berkata sambil tersenyum, Tuan Balai Guru, saya ingin tahu apakah ada masalah jika saya ingin memusnahkannya sekarang. Kaisar Agung Isun ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan Hegemon Muda, Zitian adalah murid kursi ini pada akhirnya. Bisakah kamu melepaskannya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Hallmaster, bagaimana dengan ini? Kalian semua belum memastikan, apakah aku dari Enshrouding Mist Soul Fisik atau tidak, kan? Saya pikir Qin Zitian juga tidak yakin dengan saya, yang disebut hegemon muda ini. Mengapa saya tidak memiliki pertarungan yang adil dengan dia untuk menentukan hidup dan mati? Bagaimana? Isun tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Hegemon telah membangunkan fisik jiwa khusus. Bahkan jika itu bukan fisik jiwa kabut yang menyelimuti, Zitian juga tidak cocok. Petik 2. Ye Yuan berkata, oleh karena itu sebabnya saya mengatakan pertarungan yang adil. Dalam 10 gerakan, dia bisa habis-habisan. Saya tidak akan membuat perlawanan. Jika dia bisa membunuhku, itu akan menunjukkan bahwa aku, yang disebut fisik jiwa abadi ini, secara alami tidak layak menyandang gelar itu.
Setelah 10 gerakan, jika dia tidak bisa membunuhku, maka aku akan bergerak. Bagaimana? Ini. Oke, saya setuju. Ketika Isun masih ragu-ragu, Qin Sitian sendiri menyetujuinya. Bahkan sampai sekarang, dia juga tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar membangunkan fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Ini dianggap telah diputuskan. Kaisar Agung Isun tidak bisa maju untuk campur tangan juga. Semua orang minggir, menciptakan ruang terbuka. Di tengah lapangan, hanya ada Ye Yuan dan Qin Sitian. Konfrontasi antara tubuh jiwa 10 tempa dan fisik jiwa kabut terselubung yang dicurigai juga membangkitkan minat besar semua orang. Pertarungan semacam ini sulit ditemukan dalam sejuta tahun. Jika Ye Yuan bukan dari fisik jiwa kabut yang menyelimuti, 10 tempa Qin Sitian mungkin benar-benar memiliki kemungkinan untuk membunuhnya. Saya merasa bahwa Ye Yuan terlalu percaya diri. Bagaimana fisik jiwa kabut yang menyelubungi begitu mudah untuk dibangunkan? Mendengar bahwa Qin Sitian menguasai beberapa gerakan membunuh di medan perang Scarlet Drill. Sekarang dia telah mencapai 10 tempa, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem berdiri di sana, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya juga. Namun, jika Ye Yuan benar-benar dari fisik jiwa abadi, maka itu akan benar-benar mengguncang seluruh ras jiwa. Sehubungan dengan fisik jiwa Ye Yuan, ada lebih banyak skeptisisme. Karena fisik jiwa abadi yang legendaris terlalu sulit untuk dilahirkan. Sejak dahulu kala, dewa tahu berapa banyak jenius yang telah berusaha untuk membangunkan fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan ini dan gagal untuk berhasil. Karena itu, lebih banyak yang merasa pesimis tentang Ye Yuan. Tidak bergerak selama 10 gerakan sudah cukup untuk membiarkan Qin Sitian membunuh Ye Yuan. Ye Yuan secara alami tidak akan cukup bodoh untuk mencari kematian. Pada kenyataannya, dia bisa merasakan bahwa fisik jiwanya sangat luar biasa. Sebelumnya, ketika dia berubah menjadi kabut, bentuk seperti itu sangat ajaib. Seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya benar-benar mati. Kekuatan semacam itu berakar di lubuk hatinya. Qin Sitian menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, "Ye Yuan, kamu hanya berdoa dengan tenang bahwa kamu adalah tubuh jiwa kabut yang menyelimuti. Kalau tidak, kamu pasti akan mati tanpa ragu dalam 10 gerakan." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Lakukan gerakanmu, kamu benar-benar banyak bicara omong kosong." Ekspresi Qin Sitian berubah dingin. Tiba-tiba, kekuatan jiwanya meledak dengan gila. Di bawah 10 tempa, kekuatan jiwanya hampir berubah menjadi jasmani. Bintang hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Ye Yuan dengan erat. Ekspresi Zhou Yu berubah, dan dia berteriak kaget, "Ledakan jiwa bintang." Ini adalah gerakan membunuh yang dipahami Qin Sitian sendiri. Ia memiliki kekuatan tak terbatas. Ketika dia berada di tengah-tengah True Sovereign Heaven Realm, dia pernah menggunakan gerakan ini untuk serangan mendadak, membunuh setengah langkah Emperor Realm sebelumnya. Sekarang, dia sudah 10 tempa. Ye Yuan tidak menjaganya, kecuali Ye Yuan dari fisik jiwa abadi, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Bahkan jika dia memiliki fisik jiwa khusus, itu juga tidak akan berhasil. Zhou Yu jelas memahami Qin Sitian dengan sangat baik. Jadi dia tidak menyangka bahwa saat Qin Sitian bergerak, itu adalah gerakan membunuh yang begitu cepat dan ganas. Selanjutnya, melihat penampilannya, dia sudah habis-habisan. Bang, 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 jiwa bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak di depan Ye Yuan, melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang sangat menakutkan. Tubuh jiwa Ye Yuan dibombardir sampai menjadi sangat terdistorsi. Bab 2934, Fisik Jiwa Kabut yang Menyelubungi yang Kuat. Meledak, meledak, meledak. Kekuatan jiwa Qin Sitian mengalir deras, dan ledakan jiwa bintang satu demi satu meledak di sebelah Ye Yuan. Tapi, selain tubuhnya yang sedikit terdistorsi, Ye Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang sedikit pun. Hati Qin Sitian bergetar hebat. Mungkinkah orang ini benar-benar dari fisik jiwa kabut yang menyelimuti? 10 tempa, kejeniusan kita hanya memiliki sedikit kekuatan ini. Jika hanya sedikit kekuatan ini, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatku berubah menjadi bentuk kabut. Di tengah ledakan bintang jiwa terdengar suara mengejek Ye Yuan. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan tubuh jiwa. Harus dikatakan, serangan Qin Sitian sudah sangat kuat. Jika pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem tidak bertahan sedikit pun, membiarkan Qin Sitian mengucapkan mantranya sesuai keinginannya, dia juga harus mati dengan penyesalan saat ini.
Tapi Ye Yuan bahkan tidak menggunakan kekuatan jiwa sama sekali, dan Qin Zitian tidak bisa menembus tubuh jiwanya juga. Ketangguhan fisik jiwa ini sangat kuat. Akhirnya, Qin Zitian tiba-tiba membatalkan kepindahannya. Langkah pertama, dia kalah. Tubuh jiwa Ye Yuan pulih kembali seperti semula. Seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Dengan ini, semua orang terkejut. Bahkan Kaisar Besar Isun merasakan kekuatan tubuh jiwa Ye Yuan juga. Ketangguhan semacam ini, bahkan jika itu 10 tempa, tidak mungkin untuk mencapainya juga. Aku benar-benar tidak percaya bahwa kamu dapat membangunkan fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Qin Zitian hampir meraung, kekuatan jiwa di tubuhnya meroket sekali lagi. Langkah pembunuhan yang meletus kali ini bahkan lebih kuat dari ledakan jiwa bintang. Hanya saja sayangnya, dia masih tidak bisa menyakiti Ye Yuan. Qin Zitian memiliki banyak cara. Dia melepaskan 9 gerakan berturut-turut, masing-masing gerakan lebih kuat dari yang terakhir. Hanya saja sayangnya, fisik jiwa Ye Yuan seperti roli-poli. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan Anda tidak bisa menjatuhkannya juga. Menyelimuti Mist Soul fisik, bentuk terkuat adalah berubah menjadi kabut. Tapi Qin Zitian melepaskan 9 gerakan berturut-turut, dan Ye Yuan bahkan tidak melepaskan bentuk kabutnya sama sekali. Pembangkit tenaga The Nirvana Soul Hall terkejut. Sangat kuat. Apakah ini adalah fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Tidak ada kelemahan untuk dieksploitasi sama sekali. 10 tubuh jiwa tempa Qin Zitian ditambah dengan gerakan membunuh hampir dapat menyaingi pembangkit tenaga Kaisar Realem. Tapi itu sebenarnya tidak bisa membuatnya menggunakan fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Tubuh jiwa yang aneh, siapa yang bisa membunuhnya? Bukannya Qin Zitian tidak salah, tapi Qin Zitian terlalu kuat. Justru karena dia kuat sampai mengejutkan bahwa itu menunjukkan kekuatan fisik jiwa kabut yang menyelimuti bahkan lebih. Pada saat ini, mereka sudah cukup percaya bahwa apa yang Ye Yuan bangunkan mungkin benar-benar fisik jiwa kabut yang menyelimuti. 9 gerakan gagal, sementara Qin Zitian sendiri lelah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, masih ada 1 gerakan. Jika kamu masih tidak bisa membunuhku, aku akan bergerak. Petik 2. Qin Zitian mengatupkan rahangnya dengan keras dan berkata dengan suara serius, Ye Yuan, jangan sombong. Langkah ke-10 ini, aku pasti akan membuatmu menyesal. Ngomong-ngomong, aku juga harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya juga tidak akan mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang gerakan pembunuhan saya sebelumnya, memahami gerakan bela diri jiwa sub asal ini. Itu hanya untuk melihat bulan yang cerah perlahan naik di tangan Qin Zitian. Aura Dao memenuhi seluruh ruang. Ketika semua orang melihat adegan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Bela diri jiwa sub asal. Ini adalah bentuk embrio dari bela diri jiwa asal. Bagaimana orang ini bisa begitu mengerikan? Begitu dia mencapai Kaisar Sakra Heaven, gerakan ini akan dapat berubah menjadi bela diri jiwa asal. Selama dia diberi waktu, dia pasti bisa menjadi hegemon. Ketika pembangkit tenaga listrik ras manusia memahami kekuatan asal, mereka akan menciptakan kemampuan surgawi. Sementara itu, apa yang dipahami oleh pembangkit tenaga jiwa ras jiwa adalah bela diri jiwa asal. Qin Zitian belum memahami asal-usulnya. Secara alami tidak mungkin untuk memahami bela diri jiwa asal. Tapi bela diri jiwa sub asal kali ini sudah menyentuh tingkat Dao. Memahami asal di masa depan hanya mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Mampu mencapai langkah ini di True Sovereign Heaven, Qin Zitian benar-benar jenius di antara para jenius. Oleh karena itu, itulah mengapa orang akan sangat terkejut. Penilaian pintu masuk aula kali ini benar-benar di mana perkembangan banyak hal terus mencapai ketinggian baru, semua jenis kejutan muncul dalam aliran tanpa akhir. Ye Yuan merasakan keanehan gerakan ini juga dan berkata sambil tersenyum, langkah ini sedikit menarik. Qin Zitian tersenyum dingin dan berkata, sedikit menarik. Ye Yuan, saya akui bahwa fisik jiwa Anda sangat kuat. Tapi kemenangan terakhir pasti adalah aku. Bulan mirip dengan Frost, musnahkan untukku. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa yang mengguncang bumi. Di bawah sinar bulan, es itu mirip dengan perak, mengalir ke bawah, menutupi tubuh jiwa Ye Yuan sepenuhnya. Kali ini, tubuh jiwa Ye Yuan akhirnya berubah. Tubuh jiwanya benar-benar mulai hancur dan menghilang. Ketika semua orang melihat adegan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut.
Qin Zitian benar-benar melakukannya. Ye Yuan saat ini tampaknya telah terurai menjadi miliaran piksel, tubuh jiwanya hancur berkeping-keping. Bela diri jiwa sub asal sudah bersentuhan dengan Soul Dao Origin, ia memiliki kekuatan tak terbatas. Tapi segera, potongan tubuh jiwa yang terfragmentasi itu benar-benar mulai berubah menjadi kabut. Awan kabut mulai muncul. Udara berkabut tidak menghilang tetapi menuju ke bulan yang cerah itu. Embun beku masih turun, tetapi di bawah dorongan udara berkabut, tidak ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Ledakan. Tiba-tiba, bulan yang cerah menghilang. Qin Zitian mengerang teredam, tubuh jiwanya menjadi jauh lebih redup juga. Setelah itu, kabut mengembun lagi, berubah menjadi Ye Yuan. Ekspresi Qin Zitian sangat jelek. Dia hilang. Benar-benar dikalahkan. Moon Akin To Frost miliknya sudah menyentuh Origin, tapi masih tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Langkah ini layak, tetapi juga hanya layak. Itu saja. Saya tidak tahu apakah fisik jiwa saya adalah fisik jiwa kabut yang menyelimuti, tapi saya pikir itu cukup untuk menangani gerakan Anda ini. Kemudian, setelah itu, giliranku untuk bergerak. Ye Yuan menatap lurus ke arah Qin Zitian dan hanya melakukannya, melihat. Bagaimana mungkin Qin Zitian mau menyerah tanpa perlawanan? Dia bahkan menunggu untuk bergerak dan melawan. Tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak lagi. Kesadarannya mulai kabur. Tubuh jiwanya mulai menghilang. Di sekelilingnya, masing-masing dan setiap pembangkit tenaga di Aula Jiwa Nirvana merasakan rambut mereka berdiri. Ye Yuan hanya melihat Qin Zitian seperti ini dan bahkan tidak melihatnya melakukan gerakan sama sekali. Hanya dengan sekali lihat, 10 tubuh jiwa tempa Qin Zitian mulai menghilang. Semua orang menghirup udara dingin. Itu adalah tubuh jiwa 10 tempa. 10 tempa legendaris sebenarnya bahkan tidak bisa mengalahkan satu tampilan pun. ARGHH. Qin Zitian menjerit menyedihkan, tetapi suaranya menjadi semakin lemah, berubah menjadi ketiadaan pada akhirnya. Seluruh aula jiwa Nirvana hening sampai suara pin jatuh terdengar. Tuan Hallmaster, beritahu saya, apakah fisik jiwa saya ini adalah fisik jiwa kabut yang menyelimuti atau bukan? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu tentang Enshrouding Mist Soul Fisik. Sebenarnya, sampai sekarang, dia juga tidak berani memastikan apakah itu Enshrouding Mist Soul Fisik atau bukan. Yang terakhir terkejut. Baru kemudian dia kembali sadar dan berkata dengan senyum pahit, kursi ini benar-benar tidak tahu. Hegemon Imperisable, itu adalah sosok di surga. Kursi ini tidak memiliki cara untuk mengetahui tentang karakteristik fisik jiwa kabut yang menyelimuti juga. Hanya saja dilihat dari bentuknya, memang persis seperti di legenda. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, masalah ini sama sekali tidak penting. Tuan Muda Hegemon harus berkultivasi di Aula Jiwa Nirvanik. Kursi ini akan segera mengirim berita kembali ke klan dan meminta pembangkit tenaga listrik di klan untuk mengonfirmasi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah. Maka saya harus menyusahkan Tuan Hallmaster. Petik 2. Menonton Ye Yuan pergi, hati semua orang masih sangat terkejut. Tidak peduli apakah Ye Yuan berasal dari Enshrouding Mist Soul Fisik atau tidak, kekuatan fisik Soul ini sangat kuat.